Terima kasih Anda masih bersama kami. Siomay, makanan khas Bandung, Jawa Barat, kini mudah dijumpai di berbagai kota. Makanan yang terbuat dari campuran ikan tenggiri atau tuna ini kerap disajikan dengan kentang, kol, pare, dan tahu. Ya, ini di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, ada siomay gondrong atau Faturrahman yang biasa berjualan di depan Pasar Bantul. Nah, ini ikan tuna yang dipakai untuk siomay. Meski dikenal sebagai makanan khas dari Bandung, Jawa Barat, siomay, makanan yang terbuat dari campuran ikan tenggiri atau tuna dan disajikan bersama dengan kentang rebus, kol atau kubis, pare, tahu, dan telur ini sekarang sudah banyak dijumpai di berbagai kota di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ada pedagang siomay yang memiliki banyak pelanggan. Saya penasaran nih, ingin melihat dan mencoba menikmati siomay gondrong yang dijual Faturrahman yang biasa berjualan di depan Pasar Bantul. Tidak menunggu lama, saya langsung mencoba menikmati siomay yang dibuat oleh Faturrahman. Meski dijual di pinggir jalan, siomay ini tidak kalah enak dengan yang dijual di restoran. Istimewanya lagi, harganya terjangkau. Satu porsi lengkap dijual Rp10.000. Sebagian besar pelanggan membeli untuk dibawa pulang. Oh, jadi bikinnya dari pagi? Ya, jadi kalau kita setengah 7 itu berapa ke pasar, belanja, kadang sampai jam 8, ada kalau banyak, kalau ya setengah 8 juga bisa. Terus habis itu pulang mulai pulang. Dalam sehari, Faturrahman membawa satu panci besar siomay yang diangkut menggunakan sepeda motor seperti ini. Setiap hari, Faturrahman berjualan mulai pukul 5 sore dan maksimal sampai pukul 10 malam. Agar pembeli tidak berebut, Faturrahman telah menyiapkan nomor antrean seperti ini. Setiap pagi, aktivitas Faturrahman dimulai dari sini. Berbelanja bahan-bahan siomay di Pasar Bantul yang tidak jauh dari rumahnya. Nah, agar bahan yang diolah selalu segar, Faturrahman sengaja membeli bahan-bahan setiap hari. Ada ikan tuna, kol atau kubis, kentang, pare, tahu, telur setiap hari. Setelah sampai di rumah, saya dan Faturrahman dibantu oleh istrinya langsung bersiap memasak. Cukup banyak yang harus dikerjakan, dari mulai mengolah ikan untuk membuat siomay sampai mengolah beragam sayur seperti kol atau kubis, kentang, pare, tahu, dan telur. Pertama, rebus ikan tuna, bahan utama siomay. Ya, siomay buatan Faturrahman memang tidak menggunakan ikan tenggiri. Selain susah didapat, harga ikan tuna juga lebih murah dibanding ikan tenggiri. Dan tentunya sesuai dengan harga jual per porsi. Sambil menunggu ikan tuna matang dan empuk, saya menyiapkan bahan lain seperti tepung kanji, daun bawang, merica, bawang putih, garam. Seluruh bahan selanjutnya dicampur ikan tuna yang sudah matang. Jangan lupa tambahkan air kaldu ikan tuna agar siomay lebih sedap. Nah, ini udah ya. Tepung tadi, terus ada daun bawang, ada bumbu-bumbu itu campur jadi satu, terus diaduk. Setelah adonan siomay siap, bentuk menjadi bulatan kecil, kemudian kukus sampai matang. Oh ya, untuk teknik mengukus juga harus menggunakan jaring agar tidak lengket. Bahan utama siomay sudah siap. Lanjut memasak bahan pendamping. Kita mulai mengolah kol atau kubis. Pertama, kubis yang telah dikupas direbus setengah matang sampai lemas. Proses merebus membutuhkan waktu lama karena harus bertahap. Setelah kubis lemas, kemudian bentuk menjadi bulatan panjang seperti ini. Selanjutnya, siapkan bumbu kacang. Terdiri dari kacang tanah, kemiri, dan kacang mete. Goreng sampai matang berwarna kecoklatan. Nah, sambil menunggu matang, saya menyiapkan bahan pendamping, yaitu merebus telur, kentang, dan mengukus pare. Waduh, banyak sekali yang harus dimasak. Ya, ini jadi yang dimasak banyak sambil masak kacang. Harus ini bersihin pare. Terus nanti di situ ada ngerebus telur. Ada itu lagi apa? Kentang. Nyiapin hampir bersamaan. Jadi harus gercep. Gerak cepat.
Setelah kacang dan bumbu pelengkap matang, kemudian giling dengan alat manual. Jika tidak biasa menggiling, wah ini tenaganya lumayan loh. Saya sampai harus berdiri agar tenaga maksimal dan seluruh bumbu tergerus halus. Setelah semua bumbu halus, lanjut masak hingga matang. Bahan pendamping siomay yang terakhir saya siapkan adalah tahu. Tahu putih yang sudah dipotong kemudian diberi isian adonan siomay. Proses ini harus telaten dan dilakukan manual satu persatu. Setelah tahu terisi adonan siomay, lalu dikukus. Seluruh bahan telah matang, saatnya menyusun ke dalam panci besar. Siomay, kol atau kubis, kentang, pare, tahu, dan telur disusun rapi. Banyaknya olahan membuat Faturrahman harus menambah kapasitas panci menggunakan plastik seperti ini. Nah ini setelah tadi disusun semua, udah rapi seperti ini, tinggal kita pindahkan ke motor. Coba, tapi saya nggak berani. Takut ini ya, yang udah biasa aja. Karena ini isinya penuh. Isinya penuh, kalau saya ikut ngangkat takut terguling. Taruh dulu. Taruh dulu. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Berat. Ini beratnya berapa Pak? Beratnya kurang lebih? Lebih sekitar 120 kilo. 120 kilo. Dagangan pun siap dan waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Faturrahman bergegas menuju tempat berjualan yang berlokasi di depan Pasar Bantul. Mudah-mudahan hari ini banyak pelanggan yang datang dan bisa cepat habis dan bisa segera pulang. Amin. Nah siapa tahu ini menginspirasi Anda yang pengen bikin siomay di rumah untuk dikonsumsi sendiri, atau mungkin inspirasi usaha. Salah satu usaha menjadi pedagang siomay. Roby Sofwan Amin, Probokus Hartoyo, Bantul, Yogyakarta.